Seriusan. Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? CTRL, coba tanya radio lo. 107,9 FM 8EH Radio ITB. Your entertainment and music station. Kembali lagi di CTRL, coba tanya radio lo, episode 5. Sama gue, Nut. Dan gue, Nadifa. Gimana nih buat kampus mania kabarnya saat ini? Apakah sudah mulai enjoy liburannya atau mulai ada kegiatan-kegiatan yang mengisi hari-hari libur? Untuk kampus mania yang berkegiatan di kampus, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, karena kita tidak tahu di sekeliling kita ada apa. Sebelum itu gue mau nanya dulu nih, Ronat. Lo ada gak sih pengalaman atau enggak kisah-kisah horor, baik itu di sekolah ataupun di kampus yang pernah lo alamin sendiri? Jujur Nut, gue pernah ngalamin salah satu paranormal experience pas lagi sekolah. Kalau misal gue ceritain ya, waktu itu kondisinya lagi perkemahan Jumat Sabtu. Dan di sekolah gue ini emang ada tempat-tempat yang bisa dibilang lumayan angker. Kayak lab kimia di belakang, lab fisika di belakang, dan ada juga ruang band yang di ujung-ujung yang katanya ada orang pernah mencoba bunuh diri di situ. Waktu itu pas lagi perjusa, salah satu teman gue lagi ngobrol-ngobrol bareng. Tiba-tiba dia keluar dari lingkaran obrolan itu dan menghilang sendiri. Gak lama kemudian, kita menyadari kalau misalnya dia udah gak ada di sini. Dan kita langsung mencari dia. Saat kita cari ke seluruh ujung-ujung sekolah. Dan itu gak nemu. Termasuk ke tempat-tempat yang terkenal angker tadi ya? Termasuk ke tempat-tempat yang terkenal angker itu. Kita udah nyari terus-terusan, tapi tetap aja gak ketemu. Pada akhirnya, dia ditemukan lagi pakai mukena di lantai atas musola. Dan dia kelihatan lagi sholat. Akhirnya kita tinggal. Kita semua turun dan oh ya udah, orang ini udah ketemu. Tiba-tiba di bawah kita ketemu lagi sama dia. Kita tanya, lo tadi sholat apa? Kan tadi udah jamaah bareng-bareng. Ternyata dia bilang, Oh my God. gue gak sholat, gue bahkan lagi gak sholat sekarang. Jadi kita semua gak tahu sebenarnya sosok siapa yang kita lihat di musola malam itu. Jadi itu bahkan diri dia sendiri juga nggak tahu ya kenapa kalian satu angkatan tuh bisa ngelihat dia di musola. Iya, itu dia. Dan kita juga nggak tahu dia sebenarnya hilang kemana. Kalau reaksi dari angkatan lo pas itu gimana? Waktu itu jujur takut semua sih, dan kita semua langsung disuruh tidur dan besok paginya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau dari lu ya Nut, lu tuh sebenarnya percaya nggak sih kayak gini-ginian? Kalau menurut gue sendiri ya, gue percaya ada hal yang itu bisa dibilang gaib ya, karena mereka hidup berdampingan dengan kita, dan mungkin di beberapa waktu kita tuh ada beberapa dari kita yang mungkin bisa ngelihat keberadaan mereka di dimensi yang lain. Orang-orang tertentu ya berarti ya. Kalau kampus mania gimana? Jadi di podcast kali ini kita akan menceritakan kisah menyeramkan di kampus dan di tempat yang sedang kita tempati saat ini, yaitu di PAU, Pusat Antar Universitas. Nah, untuk kampus mania yang menonton, coba deh sambil dilihat sekitar gua dan Nut, apakah ada yang lewat-lewat dan apakah kita cuma berdua di sini? Kampus mania pastinya udah penasaran banget kan tentang kisah dari gedung PAU ini. Kalau kampus mania udah penasaran, yuk coba tanya radio lo. Kampus mania pasti sudah banyak yang pernah melewati gedung PAU ini, terutama untuk kampus mania yang berlokasi di kampus Ganesha. Jadi sebenarnya di mana sih lokasi gedung PAU ini? Jadi kampus mania, lokasi gedung PAU ini atau Pusat Antar Universitas adanya di bagian barat ITB, atau lebih tepatnya di dekat Sangkren. Atau mungkin kampus mania lebih familiar di dekat tunnel yang biasa dipakai buat arak-arakan. Nah, jadi untuk para kampus mania, sudah siap mendengar kisahnya? Di depan kami sudah ada jurnal 404 The Lost Archive yang berisi tentang kumpulan-kumpulan peristiwa mistis yang beredar di internet
maupun mitos-mitos yang terjadi di kampus. Tapi sebelum itu Kampus Mania, kita harus tahu dulu nih, gimana sih sejarah dari gedung PAU ini? Jadi, pada awalnya, Pusat Rekayasa Industri didirikan pada tahun 1985 dengan nama awalnya adalah Pusat Antar Universitas Teknologi dan Sains ITB. Dan gedung ini diorganisir di bawah manajemen Dikti Depdikbud. Pada tahun 1997, PAU ITB diberikan kepada ITB lalu diganti namanya menjadi PPAU IR ITB. Selanjutnya, pada tahun 2003, lagi-lagi mengalami perubahan struktur organisasi Kampus Mania. Statusnya berubah menjadi kelompok riset teknik dan sains geoteknik atau KPPIR dan GITB. Lalu pada tahun 2004, semua pusat dan kelompok riset ITB dibekukan, termasuk KPPIR dan GITB. Dan pada akhirnya, pada tahun 2005, gedung yang sebelumnya adalah KPPIR dan GITB menjadi Pusat Rekayasa Industri Institut Teknologi Bandung atau PRI. Nah, Kampus Mania, karena kita sudah mengetahui sejarah mengenai gedung PAU ini, yuk kita langsung bedah cerita mistis di balik gedung ini. Jadi, pada awalnya, cerita ini dimulai di sore hari, saat banyak mahasiswa tengah sibuk dengan tugas dan praktikum. Ada satu mahasiswa ITB yang kita sebut aja namanya Alesha. Dia adalah mahasiswa yang rajin. Dia memilih menyelesaikan analisis tugas dari dosen killer, yaitu Pak Heri. Dan di tempat yang sama, dua temannya, Gina dan Jinan, juga ikut berkumpul. Mereka awalnya mengobrol dengan ringan, menertawakan stres kuliah sambil menunggu dua teman lain, yaitu Virus dan Sigit, yang katanya nanti akan datang. Sampai matahari hampir tenggelam, ketiganya masih asik aja berbicara-bicara, mengobrol, dan juga bertawa. Hingga waktu menunjukkan pukul 6 sore. Tiba-tiba, suasananya berubah. Jinan yang membuka kamera ponselnya untuk mengambil gambar langit atau ya kayak sunset gitu lah. Mendadak, ekspresinya berubah. Saat mengecek ulang hasil rekamannya, ada sesuatu yang tidak seharusnya terekam. Wajah Jinan mendadak berubah tegang. Ia mencoba untuk zoom in bagian tertentu dari video yang diambilnya tadi. Dan di situ terlihatlah sosok asing berdiri di atap gedung. Seorang perempuan berjubah putih dengan rambut panjang tergerai berdiri di ujung atap tepat di garis pandang kamera. Sosok itu tampak diam, namun wajahnya mengarah langsung tepat ke kamera. Ekspresinya tidak terbaca, tapi ada sesuatu yang sangat salah dari cara ia berdiri. Angin sore yang sebelumnya hangat berubah menjadi dingin. Suara gagak terdengar samar, menciptakan suasana yang makin mencekam. Dan ketika mereka bertiga menatap ke atap dengan tubuh yang gemetar, sosok itu benar-benar ada di sana. Berdiri tegak, nyaris tak bergerak, seperti mengawasi mereka. Dan beberapa detik kemudian, tubuhnya mulai condong ke depan, seperti bersiap untuk jatuh. Dan dalam sekejap, sosok itu terjun dari atap, namun tidak ada suara tubuh jatuh. Tidak ada apa-apa di tanah, tidak ada jejak, ia menghilang begitu saja. Ketiga teman itu terjatuh karena lemas, tak mampu mengeluarkan suara. Alesha hanya menangis dalam diam, Gina nyaris kehilangan kesadaran, dan Jinan hanya bisa memeluk kedua temannya sambil menarik nafas panjang untuk menahan ketakutan yang semakin menyesakan. Dan keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian itu kepada Gita, salah satu temannya. Dan saat mendengar deskripsi penampakan, Gita hanya diam dan tersenyum pahit. Wajahnya sayu, tatapannya kosong. Lalu Gita mengungkapkan bahwa ia sebenarnya mengenali sosok tersebut. Sosok yang Gita kenali itu adalah temannya sendiri. Gadis ceria dan penyayang yang sebenarnya sempat hilang dan terakhir kali dikabarkan melompat dari atas gedung PAU setelah ditemukan duduk sendirian di perpustakaan.
Tidak ada yang pernah menduga bahwa ia menyimpan keputusan seperti itu hingga memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya di tempat itu. Dan sejak saat itu, tak sedikit mahasiswa yang mengaku melihat perempuan berbaju putih berdiri diam di atap gedung itu, terutama menjelang sore hari seperti saat ini. Dan mungkin saat kampus mania mendongak, menatap langit jingga di sore hari, kampus mania pun bisa jadi sedang diperhatikan dari atas. Wah, Nuts, itu lumayan menegangkan sih ya ceritanya. Apalagi kita lagi berada di lokasinya juga sekarang. Dan suasananya itu bener-bener yang kayak kita ceritain saat ini ya. Dan lagi jam-jam segini juga. Nah, tahu nggak sih Nuts? Kemarin kami juga sudah mengumpulkan beberapa POV dari mahasiswa-mahasiswa. Dan ada juga yang menceritakan mengenai hal-hal mistis yang terjadi di area ini. Salah satunya kita ambil dari Twitter atau X, Paradu Wisnu ITB. Jadi memang cukup banyak sumber-sumber yang menceritakan kisah dari gedung PAU ini ya. Iya, coba kalau misalnya langsung dibacakan ada dari Paradu Wisnu ITB. Oke, jadi utas ini dimulai dengan tweet kayak gini. Menjadi spot tertinggi di wilayah kampus Ganesha, gedung PAU menyimpan kisah menyedihkan dari seorang mahasiswa ITB yang sedang mengalami depresi berat hingga memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap gedung PAU. Nah, kampus mania, tingginya gedung PAU lantas menghancurkan tubuhnya dengan darah berserakan dan mengalir di tanah. Konon katanya, bila kalian beruntung, kalian akan bertemu dengan sosok ini ketika jam 11 sampai 1 malam. Tepat ketika ia sedang berdiri, menunggu waktu untuk melompat. Lalu, melompatlah dia dari atap, dan seketika kalian bisa mencium bau darah yang menyengat. Meski setelah diperiksa ke lantai dasar dari gedung PAU ini, tidak ditemukan apa-apa. Selain cerita tersebut, kami juga mendapatkan POV yang mungkin lebih real gitu dengan kita ya. Ada cerita dari salah satu peserta OSJUR. Jadi kejadian ini masih tetap berada di sekitar gedung PAU ini dan terjadi pada tahun 2014. Salah satu jurusan di ITB sedang mengadakan ospek jurusan untuk adik tingkatnya di lapangan bekas gedung GSG. Lalu tweet selanjutnya menyebutkan peserta OSJUR menghadap ke arah gedung PAU sembari mendengarkan orasi komandan lapangan atau danlap pada malam itu. Jadi kondisinya memang seperti forum pada umumnya ya. Iya. Namun di tengah orasi danlap, salah seorang peserta OSJUR diketahui memiliki kelebihan indera keenam, izin melakukan interupsi. Lalu, interupsi yang dilakukan adalah seperti ini. Interupsi Kang, kita tidak sendirian. Selang beberapa waktu kemudian, Danlap langsung menginstruksikan para peserta OSJUR untuk segera melakukan mobilisasi tanpa menengok ke arah gedung PAU. Jadi threadnya sampai situ aja, dan kalau menurut gue ya, itu kayaknya semua orang atau semua peserta OSJUR ataupun ya yang ada di tempat itu ya, kayaknya semuanya udah tahu tentang kisah gedung PAU ini. Jadi makanya langsung cepet-cepet kali ya. Ya, jadi kayak abis dikasih tahu ada interupsi kayak tadi, mereka tuh langsung memutusin buat udahan aja kayaknya di sini. Sebenarnya memang ya ceritanya tuh seram dan jadi banyak hal-hal mistis yang terjadi karena ada cerita ini gitu. Tapi kita juga bisa ngambil suatu moral kali ya dari cerita ini. Yeah. Kalau misalnya kita perlu menjaga dan berhubungan baik dengan teman-teman sekitar kita. Karena kalau misalnya kita lihat juga dari cerita yang tadi ya, katanya tuh sebenarnya orangnya tuh periang dan penyayang, tapi sayangnya mungkin karena beban yang berat, dia jadi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Makanya terjadi hal-hal mistis seperti itu. Mungkin kita bisa sama-sama ngasih doa sesuai kepercayaan masing-masing buat korban, dan ya tetap menjaga adab gitu ya, kalau bisa juga. Ya. Oke Kampus Mania, sekarang udah waktunya kita membuktikan nih, apakah benar ada yang pernah lihat sesuatu di gedung PAU ini? Nah, jadi kemarin Kampus Mania sempat lewat nih di timeline Twitter gue tentang hal ini terkait gedung PAU ini. Ada yang sempat tanyain hal serupa di Manifest,
Dan ada salah satu mahasiswi FSRD tahun terakhir yang cerita tentang pengalaman pribadinya nih terkait. Jadi baru-baru ini berarti ya? Iya, jadi ini yang lebih relevan. Kalau tadi mungkin udah beberapa tahun yang lalu, ini yang lumayan baru dialami sama salah satu mahasiswa FSRD tahun terakhir. Jadi yuk Kampus Mania kita dengerin. Halo pendengar, aku mau berbagi cerita pendek tapi cukup bikin aku gak bisa lupa sampai sekarang. Waktu itu aku lagi ngerjain tugas akhir. Seperti biasa, aku sering lembur sampai malam dan hampir setiap hari aku pulang dari CADL sekitar jam 8, kadang jam 9. Suasananya selalu sepi, tenang, tapi ada satu malam yang beda. Malam itu aku jalan kaki sendiri, melewati sisi gedung PAU. Biasanya aku biasa aja lewat situ, tapi entah kenapa malam itu hawa di sana beda. Dingin, sunyi, kayak ada yang ngikutin. Pas aku jalan pelan, tiba-tiba dari samping gedung aku ngerasa kayak diperhatiin. Ada yang duduk diem aja, tapi matanya ngikutin gerakanku. Awalnya aku pikir cuma bayangan, tapi pas aku lihat lebih jelas, ada sosok. Sosok perempuan, rambut panjang, duduk nunduk, gak gerak. Tapi yang bikin aku gak bisa nafas waktu itu adalah gerakannya pelan banget, kayak angin, tapi jelas dia nengok. Dan aku tahu banget itu bukan orang biasa. Mukanya pucat, kakinya gak nyentuh tanah. Aku merinding, seluruh badanku dingin, gak bisa teriak, gak bisa mikir. Aku cuma bisa jalan cepat, setengah lari sampai ke parkiran. Sejak malam itu, aku gak pernah lagi lewat jalur itu kalau pulang malam. Beberapa hari kemudian, aku iseng cerita ke beberapa staf yang udah lama kerja di TB. Mereka cuma senyum dan bilang, oh itu mah udah biasa di PAU. Katanya, dulu gedung PAU sempat dipakai buat lab tes korban bom Bali. Aku gak tahu itu benar apa enggak. Tapi banyak yang bilang gedung itu memang punya penghuni. Dan sejak malam itu aku percaya. Kadang yang kita kira cuma bayangan adalah sosok yang memang ingin kita lihat. Terima kasih udah dengerin. Oke Kampus Mania, jadi tadi kita baru aja dengerin kisah yang langsung diceritakan dengan mahasiswi FSRD tingkat akhir yang dia alami ya. Mungkin dari ceritanya kita juga udah bisa ngerasain gimana suasananya pada hari itu dan gimana kondisinya. Karena benar-benar diceritain dengan detail ya. Dan itu tuh kita juga bisa nyimpulin dari kisah-kisah lainnya kalau banyak banget kisah dari dulu dan sampai sekarang gitu. Dan mendeskripsikan sosok yang sama. Iya, seperti mendeskripsikan sosok yang sama. Ini ada juga kita mendapatkan informasi baru bahwa ya di gedung PAU ini bekas laboratorium korban dari bom Bali. Jadi makin menegangkan sih sebenarnya. Apalagi tadi pas kakaknya itu ngomong ke satpamnya udah kayak biasa dengan hal-hal kayak gini. Mungkin orang-orang yang ada di lingkungan ITB sendiri itu udah familiar dan mungkin udah sering melihat sosok itu juga kali. Kenapa? Seriusan? Sebelumnya mungkin kita harus mohon maaf dulu kali ya ke Kampus Mania karena tadi ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Jujur sampai sekarang gue masih merinding sih. Jujur gue juga. Tapi karena kita udah mulai ke penghujung dari podcast episode ini, kita recap dulu kali pembahasannya kayak gimana tadi. Oke, jadi dari tadi kan kita udah menyajikan 3 kisah yang berbeda. Jadi ada kisah osjur, terus ada juga kisah yang lagi nugas, ada juga yang terakhir yang baru-baru aja, yaitu kisah yang lagi nugas juga. Cuma ini diceritakan dengan lebih detail dan cerita yang lebih baru gitu. Nah, selain itu kita juga udah bahas sejarah dari gedung PAU sendiri. Dan selain sosok itu, kita juga bisa mengetahui kalau misalnya ternyata gedung PAU ini digunakan untuk hal-hal lain. Contohnya yang bom Bali tadi. Jadi emang banyak banget background untuk kejadian mistis itu. Dan pastinya juga kita dengan Kampus Mania yang menonton video ini tidak lupa untuk memberikan doa untuk korban yang ada mungkin di gedung PAU ini dan tetap menjaga adab ataupun mungkin kalau mau masuk bisa izin ataupun doa sesuai kepercayaan kampus masing-masing.
Jadi ya istilahnya kita tetap menjaga kesopanan kita terhadap apapun hal yang ada di luar sana ya. Iya, dan untuk Kampus Mania jangan lupa untuk selalu berhati-hati. Nah, untuk Kampus Mania yang mau tahu lebih banyak lagi cerita horor, cerita tentang ITB, ataupun hot news lainnya, bisa aja langsung mengikuti terus Instagram, TikTok, dan YouTube 8EH di @8EHRadioITB, Dan juga di Twitter 8EH_radio, di Spotify 8EH Radio ITB, dan di website 8EHRadioITB.com. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus, apalagi untuk episode CTRL berikut-berikutnya. Karena pastinya podcast kali ini kita akan bikin Kampus Mania merinding. Nah, untuk Kampus Mania yang sedang berada di rumah dan nonton, coba deh cek kembali lagi sekitarnya. Siapa tahu selama ini Kampus Mania nggak sendiri. Kampus Mania, kami pamit undur diri. Don't forget to be smart and stay cool. In Harmonia Progressive.